Hello guys, hello my students. This time I would like to present our material entitled explanation text. An explanation text gives us information about a subject that we are interested in and would like to know more about. Okay my students, the first thing that we have to learn from this material is definition of explanation text. Explanation is a text which say why and how or the processes relating to farming and natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi hal pertama yang harus kita ketahui dari materi ini adalah definisi dari explanation text itu sendiri. Explanation adalah sebuah teks yang menyampaikan atau membahas tentang mengapa dan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Dan ini berkenaan dengan bentuk-bentuk kejadian alam, kejadian sosial, kejadian ilmiah, dan kejadian fenomena budaya. Oke, the second purpose, dan yang kedua adalah purpose. To explain each step of the process, the how and to give reason to why involved in the formation or working at natural or social cultural phenomena. Jadi pada bagian purpose ini kita menjelaskan tentang setiap langkah-langkah ya, setiap langkah proses terjadinya suatu, bagaimana suatu itu bisa terjadi, dan memberikan alasan-alasan mengapa suatu itu bisa terjadi. Dan hal ini berkenaan dengan kejadian alam, kejadian sosial masyarakat, kejadian cultural fenomena atau kejadian fenomena budaya. Okay guys, my students, now we are talking about genetic structure. Genetic structure explanation text, there are three main items. Jadi genetic structure dari explanation text ini ada tiga bagian utama. Okay, the first general statement, the second sequence of event, and the third conclusion. Okay, let's start from the first genetic structure. Jadi mari kita mulai dari yang pertama ya, dari genetic structure. General statement, yakni general statement. General statement stating the phenomenon issues which are to be explained. Jadi pada bagian general statement ini kita stating the phenomenon issues. Kita menyatakan atau menyampaikan, membahas tentang isu-isu fenomena yang terjadi which are to be explained, yang mau kita jelaskan. Oke. The second sequence of event. Jadi yang kedua adalah rangkaian kejadian. Ini adalah genetic structure yang kedua. Sequence of events stating a series of steps which explain the phenomena. Jadi pada bagian sequence of event ini kita menyatakan atau menjelaskan a series of steps, rangkaian kejadian yang akan kita jelaskan tentang sebuah kejadian tersebut. Oke, next. Conclusion. Nah, ini ada bagian yang ketiga dari genetic structure. Conclusion is often called by closing. Jadi conclusion ini seringkali disebut dengan penutup atau paragraf penutup. Contains the final step described in section sequence of explanation. Jadi pada paragraf conclusion ini berisikan tentang langkah-langkah akhir dari bagian-bagian yang kita gambarkan pada rangkaian kejadian-kejadian sebelumnya. Oke, next. Okay, now we are talking about language feature. Jadi sekarang kita bicara tentang language feature atau ciri kebahasaannya. The verb using simple present tense. Yang pertama kita menggunakan simple present tense atau tenses simple present. Jadi maksudnya itu adalah simple present itu aturan membuat kalimat dalam waktu sekarang dalam bentuk sederhana. The second featuring generic participant like sun, rain, etc. Di sini kita menggambarkan partisipan umum seperti matahari, hujan dan lain-lain. Tentunya di sini kita menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa terjadinya itu matahari. Kemudian begitu juga dengan hujan. Okay, the third using chronological connection like to begin with, next, etc. Yang ketiga ini kita menggunakan chronological connection, kata-kata hubung atau kalimat-kalimat penghubung yang saling nyambung gitu ya, saling bersambungan.
satu sama lain. Seperti misalnya kita menggunakan kalimat to begin with, mulai dengan, kemudian next, kemudian, dan lain-lain. Oke. Fourth, yang keempat, using passive voice pattern. Kita menggunakan pola passive voice atau kalimat passive voice, kalimat pasif. And the fifth, dan yang kelima, use of mainly material or action clause. Jadi di sini ada penggunaan klausa material atau klausa tindakan. Oke. Here it is example explanation text. Nah, jadi ini contoh dari explanation text. Oke, entitled How Does Corruption Occur? Nah, di sini saya beri judul bagaimana korupsi itu bisa terjadi. Tentunya pada pertanyaan ini mengandung how and why. Oke, next. Kita mulai pada bagian general statement atau pernyataan umum. Corruption usually occurs because some individuals are willing to use illicit means to maximize personal or corporate profit. How does corruption happen? Does corruption happen slowly or all at once? Nah, jadi di sini dikatakan corruption itu biasanya terjadi karena beberapa orang itu ingin menggunakan cara-cara yang tidak diperbolehkan, ya. Itu maksudnya cara-cara yang dilarang untuk mendapatkan profit atau keuntungan personal, pribadi atau kelompok. Ya, jadi di sini adalah general statementnya begitu. Oke, how does corruption happen? Gimana corruption itu terjadi? Kemudian, does corruption happen slowly or all at once? Apakah corruption itu terjadi pelan-pelan atau sekaligus? Nah, berikut jawabannya, ya. Oke, next. Sequence of event. Nah, kita lanjut dengan rangkaian kejadian. When we hear the word corruption, ketika kita mendengar kata corruption ini, we immediately think about political issues. Nah, kita secara cepat berpikir tentang isu-isu politik, ke perihal-perihal politik. But have you ever thought that actually people have often practiced culture of corruption from an early age? Tapi pernah nggak kita berpikir sebenarnya orang-orang kita, ya, khususnya telah seringkali mempraktikkan budaya korupsi dari kecil. For example, contoh, we know the term rubber clock. Kita kan tahu ada istilah rubber clock, ya, which is always not on time to make an appointment. Oke, jadi maksudnya rubber clock di sini seseorang yang selalu tidak tepat waktu dalam menepati janjinya. This is an example. Jadi ini sebuah contoh small corruption, korupsi kecil that we are not aware of, yang tidak kita sadari. So don't be surprised if there will be a lot of corruptors who are very troubling. Oke, jadi jangan kaget, di negara kita ini banyak sekali koruptornya. Jadi, who are very troubling. Ya. Next. Sequence of event. Jadi masih pada sequence of event. Furthermore, some cheating is also a form of corruption. Jadi bahkan ujian, mencontek ujian juga bentuk dari corruption. Cheating is common thing done by students. Jadi menyontek ini hal yang biasa dilakukan oleh para pelajar atau para siswa. Indeed, cheating can give us a high value, but it will reduce us ourselves. By cheating, we certainly cannot get the knowledge purely. Jadi maksudnya di sini cheating ini seringkali dilakukan oleh para siswa. Memang sih cheating ini atau menyontek ini dapat memberikan kita nilai yang tinggi, tapi it will reduce ourselves. Reduce us ourselves. Jadi akan merugikan diri kita sendiri. By cheating we certainly cannot get the knowledge fully. Dengan menyontek kita tentunya tidak
bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan pasti. If this is often done, jika ini sering dilakukan, the cheating action is carried out when an adult student. Bahkan ini bisa menjadi kebiasaan ketika kita menjadi mahasiswa ya, jadi pelajar siswa-siswa yang dewasa gitu. Tetap saja kebiasaan itu terjadi. Oke, next, conclusion or closing paragraph. Jadi ini kesimpulan atau paragraf penutup. As an adult, he has a position in the government. Nah, setelah dewasa, maksudnya kita memiliki posisi di pemerintahan, di politik, and in a BUMN, di BUMN ya, atau state-owned enterprise. Finally, the person constant like to hang out, cheat, or outsmart to budget to look for additional income. Jadi akhirnya the person constant like to hang out. Oke. Jadi akhirnya orang-orang itu concernnya ke sukanya nongkrong, nyontek, ya. Oke. Tuh. Or outsmart to budget to look for additional income. Jadi untuk melakukan hal-hal yang licik ya, untuk mendapatkan keuntungan, untuk menambahkan income mereka atau pemasukan mereka. Oke, nah ini terjemahannya ya. Ini terjemahan teks yang kita bahas tadi. Judulnya itu tadi, bagaimana korupsi itu terjadi. Korupsi biasanya terjadi sebab adanya beberapa orang yang memakai cara-cara terlarang dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi maupun perusahaan. Lantas mengapa korupsi dapat terjadi? Apakah korupsi berlangsung secara lambat atau sekaligus? Nah, itu tadi yang kita bahas ya. Oke. Nah, di sini juga ada terjemahan juga. Pada saat mendengar kata korupsi, maka kita akan langsung terbersit masalah politik. Tapi pernahkah kalian menyangka jika sebetulnya budaya korupsi telah kerap dikerjakan oleh masyarakat sejak dini? Sebagai contoh, kita mengenal istilah jam karet ya, yang selalu tidak tepat waktu membuat janji. Itu merupakan contoh dari korupsi kecil yang tak disadari. Maka jangan heran apabila akan terdapat banyak koruptor yang amat merasakan. Oke. Ya, tentunya masyarakat yang dibikin resah ya. Nah, ini juga terjemahannya juga. Lanjut, hanya itu saja, kecurangan ujian juga menjadi salah satu bentuk korupsi. Menyontek merupakan hal lumrah yang dikerjakan oleh siswa. Memang sih menyontek dapat memberi nilai tinggi, namun merendahkan diri kita sendiri atau merugikan ya. Dengan perbuatan curang, maka kita tidak dapat memperoleh ilmu secara murni. Apabila hal ini sering dikerjakan, maka tindakan menyontek bisa dikerjakan ketika menjadi pelajar dewasa atau mahasiswa ya. Oke. Ketika dewasa, yang punya jabatan di pemerintahan, politik, serta BUMN, pada akhirnya yang bersangkutan suka nongkrong, tipu, hingga mengakali anggaran guna mencari penghasilan tambahan yang licik atau curang. Ya. Oke, next. Oke, here it is, quiz for you. Ini adalah quiz untuk kalian. There are 6 points. What is the explanation text? What is the purpose explanation text? Mention gender structure explanation text in each part. Mention the language feature explanation text in each part. How does corruption occur? And what does cybercrime means? Okay, my students. Okay, guys. I think it's enough. Thank you very much for your attention. See you next time. Bye bye.